Masih pelatihan, Bu. Masih pelatihan. Iya. Baik, kalau begitu kelas ini saya apa namanya? Saya tunjukkan materi yang sudah saya berikan, ya. Materinya adalah mengenai model, ya, mengenai model eh, statistik. Nah, dalam model statistik ini yang digunakan adalah binomial model, t-test model, simple linear regression, kemudian formula dan grafis, ya. Nah, kemudian statistika model ini adalah eh, representasi formal, ya, kemudian mengenai praktis-praktis yang konvensional dari formalisasi. Nah, kemudian juga dengan asumsi-asumsi yang kita survei untuk data, kemudian bagaimana data tersebut dapat kita generate menjadi suatu hasil kesimpulan. Ya. Nah, modeling pragmatisme mengenai modeling tersebut adalah semua model dianggap salah, ya. Namun beberapa dari model tersebut, ya, dapat digunakan, ya. Teori ini diusung oleh Fox, ya, tahun 1979. Nah, kemudian definisinya statistical model, ya, M adalah proses acak, ya. Kemudian R generating data, dan D terdiri dari partition, likelihood function, dan juga prior. Ya. Nah, kemudian single draw from an URN. Nah, itu URN tersebut contains 10 balls, ya. Kemudian ada unknown number, ya, mulai dari 0, 1 dan seterusnya sampai dengan 10, ya, yang disebut dengan black balls atau rest white. Nah, kemudian likelihood function kontroversialnya adalah possible prior, ya, mengenai model tersebut, ya. Nah, contohnya adalah binomial model, ya, binomial model ini beta binomial, ya, kemudian flip and draw, ya. Nah, kemudian ini ada beta Bernoulli model dan kategorinya, ya. Nah, untuk flip and draw hypergeometric, ya, beta Bernoulli, ya, teori Bernoulli, kemudian hypergeometric, ya. Ini bisa dilihat variabelnya, ya, variabel yang digunakan untuk membangun model ini. Nah, kemudian t-test modelnya, ya, digunakan teori Chang, ya. Nah, ini bisa diketahui YI-nya itu adalah data yang diobservasi, ya. Nanti setelah apabila dia dinyatakan data yang normal, ya, untuk digunakan dalam membuat kesimpulan. Nah, kemudian t-test model, ya, normalnya ini, ya, I-nya Anda bisa lihat apabila dia datanya normal, itu syaratnya adalah G, ya, GI-nya sama dengan 0 dan GI-nya sama dengan 1, ya. Nah, kemudian simple linear regression modelnya beta, ya, beta 0, beta 1, X, XI, ya, itu nanti terhadap variabel Y, ya. Nah, ini kita gunakan terang norm, ya. Nah, di sini apa namanya diasumsikan student T, ya, beta 0, beta 1, Y1 datanya normal, berarti Anda bisa membuat model dengan simple linear regression. Nah, apabila menggunakan dua grup, ya, rumusnya bertambah, ya. Nah, di sini bisa dilihat, ya,
bertambah, kemudian juga dia ada apa namanya syarat-syarat tertentu ya supaya data tersebut normal dan bisa digunakan dalam kesimpulan. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, apabila tidak ada pertanyaan, kelasnya saya kembalikan kepada Pak Sabo ya untuk nanti apabila ada tambahan materi dari Pak Sabo, dan kemudian apabila ada pertanyaan silakan bertanya mengenai materi hari ini ke Pak Sabo ataupun kepada saya ya dengan chat juga. Untuk kelas ini M. Faisal, Anang, Atia, Adib, Akhirul, Kan, Regina, Yahya, Janka, Bintang, Dia, Ratu, Fati, Firgiawan, Hasna, Hilsa, Jasmine, Kamila, Kesa, Hairunisa, Kansa, Maheswara, Melani, M. Gaza, Naila, Naswa, Okta, Raihan, Ranti, Reza, Rian, dan Adin. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan ya dengan materi selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Bu. Baik. Udah pada kumpul semua ya? Udah, Pak, tapi kurang 3 orang. Kurang berapa? Tiga orang. Halo, Mbak Tia Pak, 3 Ratu. orang nggak hadir. Mbak Tia mana? Oh, ini Mbak Tia ya. Udah, kita ini dulu dokumentasi dulu ya. Kalau di kelas saya itu pertama kali pembukaan sama penutup, nanti dokumentasi 2 kali. Ini kita dokumentasi dulu baru saya buka ya. Silakan teman-teman buka kameranya dulu. Nanti mohon bantuannya untuk yang screenshot siapa? Atau Mbak Tia sendiri atau temennya yang bantu? Bisa yang mau ditampilkan di sini adalah harganya. Ya udah, kita nanti tinggal ganti di berapanya saja. Begitu untuk gambar, nah kan harga kan ada yang gambarnya ya, cuma memang link berapa linknya, link foto-fotonya, tapi linknya memang tidak bisa dibuka dengan saya. Nah, Ayo teman-teman yang lain yuk. Kita beri waktu. jadi memang ada tapi ya bayar, tapi hanya misal tadi untuk membuat problem yaitu karena memang di OS jadi dalam terbaru dalam proses ini kan memang baca tentang power yang bukan yang power out itu di Pak ini yang cepat saja nah untuk kreditnya banyaknya misal dari blank app atau yang blank app nanti kita bikin katanya dipraktikan yang lagi yang sudah kita import ke dinasti tinggal file database itu atau file Excel itu bisa langsung auto create atau di-generate oleh Power Apps. Jadi juga dan juga di sini Power Apps karena merupakan produk itu ya bisa terintegrasi juga dengan yang namanya file. Jadi misal mau bikin aplikasi bingung ya pakai Kayak STC, Pak. bingung mau bikin apa ya yang Oke ya. 1, 2, 3. Saya akan kembali sampai lupa untuk redeem code-nya, redeem sertifikat Ya sudah, Pak. biar Oke, sudah. Terima kasih ya Mbak Tia ya teman-teman ya. Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, mohon maaf ya ada keterlambatan untuk pertemuan pertama kali ini. Sebenarnya saya udah mengagendakan kan jam 3 ya, tapi tadi pagi tiba-tiba beliau WA, kemudian makanya saya teruskan ke Mbak Dia ya tadi pagi ya untuk berkomunikasi sama beliau dan saya udah jadwal terus kemudian saya ganti jadwal saya ikut pelatihan. Nah, tiba-tiba berubah lagi ya. Dari jam berapa Mbak Dia berubahnya? Jam 1. Ah ya jam 1 berubah lagi ya. Udah saya angin dan jadwal pelatihan berubah lagi. Jadi saya juga ini sambil ngikutin pelatihan karena saya nggak enak sama kalian ya. Udah sampai jam segini Pak nungguin ya. Jadi ya udahlah, walaupun sambil pelatihan saya tetap akan mengisi kelasnya ya udah gini. Jadi gini ya, untuk sebenarnya saya untuk kelas ini baru pertama kali ya ketemu ya, Mbak Tia ya. Sebelumnya Iya, kan Pak. sebenarnya saya udah ngambil tuh setelah UTS ya. Sebenarnya saya ngambil tuh setelah UTS, tapi kan kemarin Bu Inkres minta kelasnya ya. Berapa pertemuan kemarin Bu Inkres setelah 3 UTS? pertemuan. Oh 3 pertemuan. Itu bahas terkait apa kemarin? Dia beliaunya nambah kelasnya. Yang pertama tugas statistik, terus AI sama tugas data. AI-nya dalam apa? AI-nya ngerjain sesuatu kah atau mengerjakan Iya, bikin semacam makalah gitu. makalah. Berarti berarti 3 pertemuan itu bikin makalah semua ya? Yang 2 bikin makalah, yang satu semacam project gitu sih, study case, yang data, visualisasi data. Oh, ya. Menggunakan Power BI atau Power BI atau Tableau. otak? Jadi bebas, dibuka bebas Hmm, itu. Mau pakai bebas. Tableau, mau Power BI bebas itu. Oh Iya. gitu. Jadi ini ya sebelum kita, jadi saya udah kemarin juga udah tanya ke Bebas kan, kemarin katanya belumnya pakai Power BI. Jadi karena Power BI kalian udah dapat ya, sebenarnya saya kalau di kelas lain data analitik itu saya mesti SQL dulu ya tekanannya untuk apa dasarnya itu SQL. Kemudian kalau Python kalian udah dapat ya masih di semester 3 semester berapa ya? Semester 2 ya. Iya, dari Pak Adnan ya. Ingat gak, Mbak? Iya. Kalau Python sendiri sebenarnya dari semester 1 pernah diajarin, terus semester 2 pernah. Sama Bu Ingkres juga web dev udah dipelajari. Oh, jadi yang sama Bu Inkres itu ada kaitannya juga. Iya, ada. Kemarin Ini, Zoom ada bahas tentang Python. tapi dasar aja atau sudah berapa pertemuan untuk Pythonnya? Python-nya itu sekalian membahas pertemuan terkait yang AI juga sih, Pak. Oh, itu di satu-satu materi di situ ya. Iya. Oh, ya udah gini. Berarti gini ya, jadi acuan kalau di kelas saya acuannya gini, itu saya udah kirimkan ke Mbak Tia ya untuk WT School. Jadi sebelum saya masuk ke situ, saya sedikit untuk perantara terkait data analitik itu roadmap-nya itu kayak gimana gitu. Jadi saya izin share screen dulu kita biar ada gambaran kalian untuk roadmap pembelajaran itu bagaimana. Kalau SQL belum dapat ya Mbak? Belum, Pak. Iya. Tampil di layar ya, ketutupannya. Nah, jadi nanti kalau ada yang tanya silakan langsung aja kalau saya sistemnya ya sambil jelaskan sambil ini apa bertanya. Jadi gini, kita masuk ke roadmapnya data analitik dulu ya, data analis dulu ya. Kelihatan ya Mbak di layar ya. Nah, jadi eksplorasi data analisis ya. Jadi langkah demi langkahnya kalau kita menggunakan apa data analisis itu apa prinsipnya? Sebenarnya apa sih yang kita cari gitu dari data analisis itu? Kalau kita gunakan di internasional ya, ini ada beberapa step yang harus dilakukan ya. Ini ada apa distribusi untuk atribut, kemudian tahap duanya universal analisis, kemudian ada detect interaction-nya, kemudian detect aberrant-nya atau missing value-nya ya, dan ada detect outlier-nya, terus feature engineering. Jadi tahapan sebuah data analisis itu seperti ini ya, ada step-stepnya ya. Kalau yang di umumnya yang digunakan ya. Dan kalian juga sudah belajar tentang Python, ada
PA. Nah, itu nanti kan kalian bisa membayangkan itu masuk ke kelompok yang mana nanti. Step pertama yaitu quiz ya, atribut ya, membedakan atributnya. Jadi langkah-langkah untuk data analisis itu ada beberapa langkah, tadi ada 6 step yang dilakukan. Yang pertama itu menganalisis tipe datanya dulu. Jadi atributnya di apa dianalisis dari identifikasi kolomnya, terus tipe datanya itu apa. Ada data yang teks, ada gambar, ada suara, atau video, itu dideteksi dulu. Langkah pertama awal itu kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti punya industri, jangan harap kalian tuh mengerjakan sebuah data itu udah enak, udah bersih. Kalau kalian nyoba di Python atau di Power BI kan udah bersih ya, Excelan udah jelas gitu. Tapi kalau nanti kalian di industri yang startup atau industri yang tipikalnya industri-industri zaman dulu ya, atau zaman-zaman dahulu gitu. Itu datanya itu macam-macam, campur macam-macam. Kalau dulu saya di perusahaan swasta itu, perusahaan itu perusahaannya itu udah berdiri dari tahun 1988, 1988. Dan datanya itu berbeda-beda karena aplikasi zaman dulu sama aplikasi zaman sekarang itu berbeda datanya. Jadi yang susah itu di situ ketika kita menganalisis sebuah data yang kita terima untuk zaman dulu itu datanya itu dari aplikasi zaman dulu. Jadi aplikasinya itu data-data yang tipikalnya ada nolnya, ada yang kolom kosong, ada data yang video, ada data data berupa data coding yang kita tidak pahami gitu. Kita harus memetakan itu dulu pertama. Tahapan awal itu kita petakan, kita pilah-pilah ini data apa, data apa, data apa. Agar ketika data-data itu kita petakan, kita bisa mengambil langkah selanjutnya, yaitu memikirkan data ini bagaimana bisa kita manfaatkan atau kita maksimalkan gitu. Jadi step 1 itu memetakan dulu ya tipe-tipe datanya itu apa. Nah, kita masuk ke step 2. Nah, step 2 itu analisis variatif ya. Jadi di langkah ini dianalisis dulu secara terpisah per datanya. Jadi setelah kita pilahkan kan, kita sudah kelompokkan nih, data teks kumpul data teks, terus data data video kumpul data video, terus data image gambar kumpul data gambar. Jadi langkah yang selanjutnya yang kalian harus lakukan yaitu menganalisis per datanya ini. Apakah bisa dimaksimalkan atau tidak? Ketika datanya yang kalian terima itu data berupa data-data codingan yang kalian tidak pahami dan tidak bisa di-generate jadi sebuah data yang bisa kita manfaatkan, itu kita harus menganalisis, kita buang saja atau kita manfaatkan dengan lain. Jadi kita petakan dulu setelah data kita pilah-pilah, data itu kita identifikasi mana yang bisa dimanfaatkan, dilihat dari emailnya, medianya, atau statistiknya, dilihat seperti per data-datanya. Di tahap step kedua itu data itu harus dikelompokkan kemudian dianalisis apakah ini berguna apa enggak. Terus kemudian step 3 yaitu setelah kita per tabelnya itu kita analisis. Nah, step 3 kita lihat dulu apakah data ini ada hubungannya dengan data lain tidak gitu. Nah, contohnya kalau kita melihat data sebuah barang atau BMN ya, barang milik negara kayak gitu, itu kan ID ya, ada ID-nya atau ada relasinya dengan data transaksi terkait pembelian dan penjualan. Di pulau ya, bentar ya. Maaf ya, sedikit yang ngajakin ngobrol. Ya, maaf ya. Kita lanjut lagi ya. Jadi tadi setelah kita analisis per data tabelnya ya, kita tahu data ini ya, dari kemanfaatannya itu apa ya. Terus kita lihat lagi interaksi datanya. Jadi jangan sampai kita membuang sebuah data itu, karena itu ada interaksinya ya antara tabel ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan yang zaman dulu atau perusahaan yang datanya itu macam-macam ya, setiap data kita kadang-kadang itu tidak bisa kita lihat secara langsung interaksinya. Kalau zaman dulu ya di perusahaan swasta yang perusahaan China kayak gitu, mereka perusahaannya itu sistemnya cara apa cara membuat sebuah tabel itu mereka kayak seperti tidak ada interaksi apa-apa, apalagi itu codingan untuk di perusahaan-perusahaan Cina atau aplikasi-aplikasi China gitu, mereka menggunakan datanya itu penamaannya 3 huruf. Jadi
mereka tuh tidak semudah itu untuk mengidentifikasi data itu data apa. Kalau kalian membayangkan kan data di Excel kan sudah jelas tuh, nama pegawai apa nama mahasiswa, kemudian dan NIM, kemudian ada jenis kelamin. Tapi di data-data di aplikasi-aplikasi dari China gitu, mereka biasanya penulisannya itu cuma N kayak NIM itu ya, kalau NIM ya udah semua udah paham ya. Tapi kalau nama mahasiswa itu cuma NMA 3 huruf doang. Nah itu kita tidak bisa melihat dari judulnya aja. Jadi kita harus menganalisis ini data apa ya sebenarnya di dalam sini. Nah itu kita lihat dulu interaksinya apa antar tabel itu. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap data yang kita udah sortir atau kita udah lihat ya kegunaannya untuk apa, kita deteksi juga untuk interaksinya itu bagaimana antar data tersebut. Kemudian setelah step 3 itu melihat interaksinya, kemudian kita harus pastikan data-data tersebut di dalam satu tabel itu apakah ada yang kosong apa tidak gitu. Jadi itu tahap yang agak rumit, apalagi datanya udah ribuan jutaan ya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di sebuah perusahaan startup, apalagi Tokopedia kayak gitu, apa Gojek atau Kupai gitu, itu datanya itu bukan hanya ratusan tapi ratusan ribu, puluhan ribu, bahkan kan harus mendeteksi. Tapi kalian tidak punya model ya, kemarin sudah dipelajari terkait Python itu bisa mendeteksi terkait data-data yang tipikalnya kosong nilainya atau nol gitu. Nah, itu bagaimana data tersebut bisa dihilangkan, dideteksi dulu yang hilang-hilang, diisi dulu agar ketika kita mengolah data tersebut tidak jadi masalah gitu. Nah, setelah kita deteksi dulu, kita akalin dulu data-data yang kosong, bagaimana bisa diolah ya. Habis itu step 5 yaitu diidentifikasinya yaitu nilai-nilai yang menyimpang. Jadi contohnya kalau kita grafik itu kan, kalau grafik itu grafik banyak pencapaian sesuatu atau grafik tentang apa kayak kemarin itu kasus COVID itu kan grafiknya kan naiknya itu nggak mungkin ya terus mulai dari 4 5 6 terus langsung 11 atau 13 kemudian balik lagi ke 7 8 9, itu kan aneh ya. Data-data kayak gitu itu harus dihilangkan agar tidak mempengaruhi hasil saat kita mau mengolahnya. Jadi tahap tahap yang kelima itu kita lihat kayak gitu. Jadi mana kira-kira data tersebut yang akan mempengaruhi hasilnya. Jadi hasilnya jadi kacau ketika ada data-data yang di luar ya. Contohnya umpamanya kalian dapat data dari ini ya, dari data sampling dari aplikasi lain yang isinya itu data data pegawai atau data mahasiswa atau data pembelian gitu kan. Terus tiba-tiba di dalamnya kolom untuk ngisian produknya diisi jenis kelamin kayak gitu. Itu kan datanya beda banget ya jenis kelamin sama data apa produk. Nah, itu kita harus harus lihat benar-benar kadang-kadang kayak gitu itu kita itu jangan mikir bahwa data yang kita akan olah itu mesti bersih semuanya. Makanya hal tersebut itu kita harus perhatikan ketika kita mengolah di perusahaan startup, jangan kita ambil mentah-mentah suka gunakan rumus saja terus dibuat grafik aja, tapi kita lihat dulu, deteksi dulu mana data-data yang menyimpang. Kemudian tahap keenam baru setelah semuanya udah kita lakukan 5 tahap tadi, dari data menyimpang, dari data apa eh, jenis data yang kita identifikasi, kemudian data-data tersebut sudah kita petakan ini gunanya untuk apa, terus hubungannya itu apa, relasinya, terus kemudian data-data kosong sudah kita bersihkan, kemudian data-data yang menyimpang sudah kita bersihkan juga, sehingga datanya itu benar-benar sudah siap untuk diolah. Lah saat saat di step 6 ini baru kita bisa memikirkan ya kira-kira data ini mau kita tampilkan seperti apa, kita olah seperti apa. Nah itu tuh tergantung kebutuhan juga sebagai kita olah data scientist ya, kita harus memikirkan bagaimana data ini bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Seperti itu. Jadi pertimbangannya bukan hanya kita melihat dari data itu ya sesuai permintaan aja, tapi kalau kalian bekerja nanti dari data scientist kan, kalau data engineer kan cuma membuat doang, nah data analis kan cuma menganalisis doang, tapi data scientist itu lebih lebih dari itu. Keren. Maaf ya. Jadi dari data data scientist itu berbeda. Jadi kita harus memikirkan ya bagaimana bagaimana kita menyajikan data tersebut jadi data yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kita harus memikirkan data itu. Jadi nggak jangan bayangkan kalau kita sebagai apa data scientist atau kalau nanti kalau levelnya ke data scientist ya, jangan bayangkan user itu
yang diminta user itu benar-benar bisa dimaksimalkan atau mereka yang mereka butuhkan. Jadi kita harus memikirkan. Jadi data scientist itu harus berpikir ya. Kira-kira padahal user itu mintanya saya cuma minta data produk, tapi kan kita harus tanya sebagai data scientist yang dimintain data atau data analis, kita harus bertanya. Sebenarnya data itu untuk apa sih? Untuk digunakan untuk apa sih? Jadi kita bisa membayangkan. Jangan kita mengambil mentah-mentah. Bayangkan kasus kalau kita bekerja di instansi ya, kebanyakan kasus hal itu dikira yang dia omongin butuh ini kadang-kadang dia itu tidak bisa menyampaikan sebenarnya data apa yang dibutuhkan. Jadi kita sebagai data scientist yang mempunyai data atau yang memiliki kuasa penuh atas data, kita itu harus benar-benar ini ya, menanyakan ya, benar-benar memprediksi kira-kira dia itu benar nggak sih, dia itu yang dibutuhkan itu data itu. Makanya kita harus tahu masalahnya itu dia butuhnya data itu untuk apa. Karena kita bisa melihat, oh dia itu kebutuhannya untuk contoh dia mau registrasi terkait pegawai, tapi dia ngomong saya butuh pegawai, dia tiba-tiba ngomong ini pegawainya mana. Kita harus melihat dulu data pegawai itu dia mau untuk apa ya data pegawainya. Ketika data pegawai itu sebagian udah ada yang didaftarkan, kita harus tanya dulu untuk apa, untuk mendaftar BPJS umpamanya ya. Padahal ada cuma 5 pegawai doang yang belum didaftarkan BPJS, tapi dia langsung minta data pegawainya mana. Nah, kita tanyakan dulu kebutuhannya untuk apa, untuk pendaftaran BPJS. Jadi kita bisa memfilter, oh ternyata butuhnya itu data yang belum terdaftar di BPJS. Jadi sehingga kita menyerahkan datanya itu hanya 5 orang saja, karena yang belum terdaftar di BPJS kan ada 5 orang aja gitu. Jadi kita harus memikirkan itu. Jadi ketika kalian bekerja sebagai data scientist, bukan hanya kita menyerahkan apa yang mereka butuhkan, tapi kita harus bisa memprediksi benar-benar betul tidak. Kalau tidak, ya jangan kita kasih. Terus sebagai data scientist juga memikirkan bagaimana data itu bisa dimaksimalkan. Gitu ya. Jadi poin itu harus kalian perhatikan. Jadi jangan kalian bayangkan ketika ada orang yang minta, ya kalian kasih itu, karena setiap pemahaman orang itu beda-beda. Dan kadang-kadang setiap pegawai atau setiap orang itu penyampaiannya itu juga beda. Apa yang dia sampaikan belum tentu apa yang dia butuhkan gitu. Jadi kita harus benar-benar menganalisis. Makanya data scientist itu benar-benar ini ya, benar digunakan untuk cara berpikir logikanya ya. Karena itu banyak hal untuk mereka atau user itu tidak mampu menyampaikan yang sebenarnya. Jadi kita harus benar-benar memprediksi, menanyai apakah mereka itu butuh atau tidak sebagai user. Jadi keseluruhan proses ini ya membantu mempersiapkan data secara lebih dalam ya dalam pemodelan. Jadi benar-benar hal 6 step tadi itu benar-benar diperhatikan ya kalau kalian nanti bekerja sebagai data scientist atau data analis ya, data engineer lah juga kuncinya hanya di perencanaan ya. Kebutuhan aplikasinya bagaimana, datanya bagaimana itu sebagai data engineer. Tapi kalau data analis itu hanya menganalisis ya. Tapi kalau data scientist benar-benar memikirkan apa hal yang baru yang bisa dimaksimalkan dari data yang kita olah gitu. Jadi nanti kalau kalian mau membuat portofolio, kalian jangan melihat data ini diolah dari apa, tapi apa yang bisa kita maksimalkan dari data ini, apa yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita tawarkan dari data tersebut, kayak gitu. Untuk terkait data analisis, roadmapnya ini paham ya? Ada ditanyakan nggak terkait proses eksplorasi data analisis? Halo Mbak Tia? Halo? Kenapa, Pak? Apakah ada yang ditanyakan? Kalau dari saya sih tidak, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjut ke materi selanjutnya ya, ke roadmap untuk SQL ya, untuk mengejar waktu. Jadi ya Mbak ya, saya lanjut ke gimana? Nah, saya lanjut dulu ya. Oke. Kita masuk ke mindmap konsep utama dalam SQL ya. Jadi kita harus untuk belajar SQL itu ada struktur konsep-konsepnya yang apa yang harus kita pahami dari di sebuah mindmapnya sebuah SQL. Jadi di sini kalau kalian perhatikan ini berapa step yang harus kalian pahami kalau kalian belajar terkait SQL ya. Nah, ini ada beberapa yang kalian pelajari, ini ada kalau kalian ingin akses materi yang saya kasih ini tinggal buka aja GCR-nya, kemudian kalian lihat ya
modul-modul yang sudah saya upload gitu. Untuk modulnya kalau kalian daftarnya apa joinnya baru, apakah modulnya kelihatan Mbak yang sudah pernah saya upload di GCR? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nanti coba dipahami, dipelajari. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya kalau yang di GCR ya. Jadi yang di sini aja dulu ya. Jadi ini ada beberapa yang harus kalian pahami. Sebuah SQL itu mind mapnya seperti ini. Kalau yang di atas ini adalah cara memodifikasi sebuah tabel ya, perintah-perintahnya, rumusnya, apa yang harus kalian perhatikan ya, ada apa susunan sebuah tabel itu apa aja yang harus ada unique, ada not null, ada primary key, ada foreign key, ada check, ada default ya. Kemudian untuk menampilkan ini ada database, tabel, view, apa yang ditampilkan ada 3 macam ya. Itu ada database-nya, ada tabelnya, ada view-nya. Kemudian untuk tabelnya, untuk update tabelnya ada alter ya untuk apa tabelnya bulan untuk menghapus 2 tabelnya ada drop ya. Kemudian untuk merubah apa menghapus semua tabel dan apa relasinya itu menggunakan loncat. Kemudian ini ada TTL ya, ini prosesnya itu tadi ya. Terus kemudian yang kiri ini adalah BML atau menambahkan sebuah tabel atau menginsert update delete-nya, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan ya BML. Kemudian untuk memberikan akses ini ada grant sama revoke. Kemudian ada commit, rollback, save point ya. Dan yang di bawah ini ada fungsi-fungsinya yang bisa kita gunakan. Ada fungsi average, summary, kemudian count, kemudian min sama max ya. Ini untuk mengolah dari rata-rata, ini penjumlahan, ini menghitung. Kemudian yang di bawah ini fungsi-fungsi untuk SQL yang kita gunakan di command prompt ya. Kemudian yang sebelah kanan itu untuk filtering ya, menggunakan where ya. Kemudian ini ada alias, as, untuk apa, apa ibaratnya seolahkan sebuah tabel ya. Ada grup grup by ini untuk mengurutkan dan order grup by untuk mengelompokkan, kemudian order by untuk mengurutkan, kemudian join untuk menggabungkan 2 tabel atau lebih ya, ini join ini. Jadi tahap-tahap untuk mind mapnya sebuah SQL ini semuanya di sini. Nanti kalian pelajari untuk terkait ini ya. Ini ada kita masuk ke konstan atau kendalanya itu. Jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan untuk penyusunan sebuah tabel. Ini ada unit. Unik adalah kolom yang tidak mungkin ada duplikatnya ya. Dalam kolom tidak ada yang duplikat, itu unik ya. Jadi ketika kalian buat tabel nanti ada pilihan untuk unik. Jadi unik ini untuk yang tidak ada apa, tidak ada pengembaranya di sebuah tabel tersebut. Kemudian yang kedua, tahap kedua itu ada pilihan not null atau mencegah kolom yang kosong. Kadang-kadang kalau database yang tertentu ya, database aplikasi tertentu, kadang-kadang not null itu nggak dibuat not null tapi ada nulnya, itu ketika kalian olah itu nggak jadi masalah. Jadi ketika kalian ambil kesimpulan atau rata-rata atau penjumlahan, ketika ada nilai nulnya kacau tuh, nilainya udah tidak terdeteksi gitu. Nah itu yang kalian harus perhatikan ketika kalian mengolah sebuah data. Ada step 6 step tadi diperhatikan karena ini ketika ada data yang nul ya masalah gitu. Terus kemudian primary key ya, jadi kolom unik yang mengidentifikasikan baris secara khusus dalam tabel. Jadi ada primary key itu data yang penamaan, jadi tapi namanya ID ya. Jadi kalau kita pernah, kalau kalian membayangkan ya, kalau data mahasiswa gitu, dia ada nomor urut ya, nomor urut yang nggak mungkin sama contohnya gitu. Terus foreign key atau ini ya data yang menghubungkan. Foreign key-nya gimana ketika data transaksi, data master mahasiswa dan dihubungkan data transaksi KRS gitu ya, itu yang menghubungkan apa, foreign key-nya apa, yaitu data NIM, nomor induk mahasiswa, itu foreign key. Kemudian habis itu kita masuk ke cek ya, bahwa nilai kolom memiliki kondisi tertentu. Jadi setiap kolom harus dicek ya, kalau kalau ada kalau kita membuat sebuah database atau SQL itu ada ceknya ya, apakah memenuhi nilainya apa enggak. Kemudian ada nilai default ya, defaultnya itu kalau kita buat database itu harus memperhatikan juga ketika kita mau input sebuah tabel. Kalau kita nggak ngasih nilai defaultnya, kalau di Windows ya itu nilainya akan nol ya. Jadi makanya default ini harus kita isi ketika kita ada data teks itu, kita harus isi dengan petik-petik itu biasanya kalau di SQL, MySQL ya. Kita tabel database-nya harus diisi petik-petik itu. Makanya default ini juga penting ya, ketika di Windows ini tidak akan masalah. Tapi kalau database itu dipindah di Linux itu akan jadi masalah gitu.
Kemudian ada data definition language ya. Ini ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendefinisikan sebuah ini bahasa yang kita gunakan untuk membuat sebuah tabel atau database yang ada grid ya. Untuk membuat database, tabel atau view baru. View itu apa? Ya tampilan yang query yang sudah kita buat ya. Jadi query yang sudah kita buat kita bisa kita patenkan gitu. Ketika kita panggil kita tidak perlu membuat query lagi. Dia tinggal dijalankan view-nya aja udah tampil tuh si apa urutan tabelnya. Jadi nanti kalau kalian bingung bayangannya ya kalau sekarang harus praktik nanti ya. Jadi ini ada grid ya. Kemudian yang kedua tahap apa langkah yang kedua ada alter atau mengubah struktur tabel atau menambahkan mengubah atau menghapus kolom itu pakai alter. Terus kemudian drop untuk menghapus database. Jadi untuk menghapus database atau tabel itu menggunakan perintah drop. Nah, kalau turn chat itu apa sih turn chat, Pak? Kan sama aja pakai drop hapus. Bukan, turn chat itu bedanya apa? Jadi tabel kalau kalian menyusun sebuah tabel, database tabel ya, dia itu antar tabel itu kayak dilink-linkkan. Jadi pokoknya tabel master mahasiswa itu akan link ke tabel transaksi yang menghubungkan linknya itu yaitu nomor induk mahasiswa. Ya di situ ya. Jadi itu yang kalau kita mau menghapus satu kan dia linknya itu nggak kehapus ya, nanti jadi error. Jadi makanya pakai kode turn chat itu ketika tabel atau database yang terhubung itu bisa dihapus gitu. Kemudian data manipulation language ya. Nah, untuk memanipulasi sebuah data. Jadi untuk menampilkan atau menambah update ini ada beberapa langkah untuk mengolah sebuah data dalam tabel. Ini ada select yaitu menampilkan si tabel tersebut isinya apa aja, itu kemudian select bintang from kayak gitu. Kemudian untuk menambahkan sebuah data di dalam sebuah tabel itu menggunakan insert ya. Kemudian untuk mengupdate data di dalam sebuah tabel itu menggunakan update. Terus kemudian delete menghapus data di dalam sebuah tabel dengan perintah delete ya. Kemudian ada DCL atau data control language ya. Ini ada beberapa yang bisa kita atur ya terkait akses terus transaksinya. Ini ada beberapa contoh yaitu grant ya, memberikan akses kepada penggunanya. Jadi kalau grant kita kalau kita menggunakan user kan ini untuk akses user kalau kalian bayangkan. Jadi ketika kita membuat tabel apa database itu kita bisa membuat usernya. Jadi kalau aplikasi mau mengakses tersebut itu harus ada apa keamanannya itu kita bisa atur ya untuk apa usernya itu menggunakan apa. Kalau biasanya kalau bawaan usernya itu pakai root, kalau kalian pernah dengar ROOT, nah itu artinya bawaan, tapi kita bisa hapus tuh rootnya, kita ganti nama, kita maunya nama saya Sabu gitu, kita ganti user nama Sabu itu aksesnya grand, tapi untuk root dihilangkan atau di revoke revoke aksesnya itu bisa kita rubah gitu. Jadi kalau kita menyusun sebuah tabel di SQL atau database itu kita bisa atur itu untuk aksesnya usernya gitu. Ada grant untuk memberikan akses penuh pada pengguna, kemudian ada revoke menghapus ya, kemudian commit untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan pada data ya, kemudian ada rollback untuk membatalkan perubahan data, kemudian ada save point untuk membuat titik pemulihan dalam transaksi. Jadi ada save point, ada rollback membatalkan perubahan data, ada commit menyimpan. Kalau kalian pernah sering menggunakan, kalau sedang ada yang jadi programmer, itu mungkin hal-hal apa kata-kata kayak gini mungkin nggak asing ya. Kemudian kita masuk ke alias ya. Nah, alias ini apa sih? Alias ini adalah ketika kita mau menggunakan query ya atau memanggil sebuah query atau tabel. Kebanyakan kan tabel atau data itu kita penamaan apa? Penamaan kolomnya atau penamaan apa ya? Penamaan kolom ya. Penamaan kolomnya itu biasanya kayak contoh nama mahasiswa itu kan panjang banget ya penulisannya. Sedangkan kita membuat query itu kita akan panggil berkali-kali itu nama mahasiswa. Untuk menyingkatnya menggunakan alias ini atau menggabungkan sebuah tabel untuk memanggil sebuah kolom itu menggunakan alias satu. Kalau kita terapkan di SQL itu as ya. Jadi contohnya kalau kalian membayangkan tabel itu ini aliasnya alias gimana ya Pak? Contohnya tabel data master mahasiswa. Namanya kan data nama mahasiswa. Kita bisa panggil dengan satu huruf saja A gitu, tabel A gitu. Itu tuh bisa dengan cara gimana? Dialiaskan atau jadi aliaskan itu memberi sebuah inisial yang lebih pendek dengan dari nama bawaan aslinya gitu. Jadi kayak gitu nanti mungkin kalau kalian pengen apa lebih jelas ya nanti pas kita praktekin. Jadi kalau kalian di sini kan cuma bayangin aja, jadi sambil mendengarkan aja, sambil membayangkan kira-kira apa sih alias itu aneh banget. Masa ada tabel dialiaskan gitu. Ada ketika kalian menyusun sebuah query ya, query-nya apalagi panjang untuk mempersingkatnya ya kita menggunakan alias biar kita tidak menulis ulang nama si tabel tersebut. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah grup
yaitu mengelompokkan sebuah data. Jadi kalau kalian nanti mengolah sebuah data itu pasti akan sering menemui dengan codingan yaitu group by. Ini contoh ya, terus group by itu juga bisa difilter. Jadi bukan hanya kan kalau difilter di query SQL itu ada dua cara untuk filter, ada menggunakan perintah where, kemudian ada having. Nah, bedanya di mana? Kalau where itu ketika kalian belum melakukan sebuah penetrasi terhadap data, ketika data itu masih eh, tabel utuh, tabel baru atau tabel secara uh, tampilan semuanya itu kita mau memfilter ya itu menggunakan where. Tapi ketika data itu sudah kita olah sebelumnya dengan kita mau olah lanjutan yaitu menggunakan having. Jadi itu hubungannya sama group by dan having. Ini tidak akan terpisahkan ya group by dan having. Dan yang selanjutnya itu order by untuk mengurutkan. Yang ini ada beberapa langkah untuk mengurutkan, ada ascending, ada descending. Ascending itu mengurutkan dari abjad awal atau angka awal, kemudian descending itu abjad akhir atau angka akhir. Kemudian join ya, menggabungkan beberapa tabel itu ada perintahnya, ada inner join, menggabungkan dalam, kemudian left itu yang kiri menjadi pokoknya tabel A sama B ya. Kalau inner itu A sama B yang bersinggungan itu apa gitu. Kalau left itu tabel A itu menjadi yang kiri ya. A itu menjadi tabel utama, kemudian yang B itu tabel tambahan untuk pelengkap. Kemudian kalau right join itu tabel kanan itu utama, tabel kiri pelengkap atau ditarik menjadi dihubungkan. Kemudian full join semua tabel itu akan menjadi satu baris. Jadi perbedaannya sebenarnya kalau ini tergantung apa kesukaannya. Kadang-kadang kalau saya dulu sering di industri menggunakan left join ya. Ada teman saya sukanya pakai right join itu. Jadi itu sebenarnya selera aja untuk kita mengolah data itu lebih nyamannya pakai apa gitu. Kemudian ini ada where yaitu memfilter sebuah data beberapa hal kondisi yang bisa kita gunakan ya operator logikanya yaitu ada and, or, not atau operator logika ini. Jadi ini sudah kalian biasa kalau kalian bermain Python atau belajar Python sih and or not itu sudah biasa kalau kalian belajar logika itu mesti ada ya. Ada and or not mungkin kalian sudah paham ya terkait ini and itu kedua-duanya or itu atau not itu tidak kedua-duanya. Dan ini between atau membuat sebuah filter sebuah range sebuah data ya. Kemudian like itu mencari pola tertentu yang kita ingin cari. Kemudian ini di bawahnya lagi ada in any all axis ya, atau operator untuk memfilter data dalam kondisi tertentu ya. Nah, terus fungsi ya. Kemudian kita masuk fungsi ada beberapa fungsi yang dijelaskan di sini ada average atau menghitung rata-ratanya, kemudian ada summary atau menjumlah semuanya, ada min atau mencari nilai minimum dan max atau mencari nilai maksimal. Kemudian ada count untuk menghitung jumlah barisnya ya. Ya ada beberapa operator function yang bisa kita terapkan untuk mengolah data. Ada average, summary, min, max, macon. Kalau kalian pernah bermain apa belajar Excel, mesti akan tidak asing dengan istilah-istilah ini ya, bos. Ini ada Windows function juga ya. Jadi ada untuk apa perintah-perintah di SQL di Windows itu seperti ini. Kesimpulannya ya, kalau kita mau belajar SQL harus memahami dasar-dasar itu dulu ya, agar ketika kita mengolah data suatu data, kita bisa membayangkan kira-kira langkah terdekatnya itu bagaimana. Ketika kita mau, contohnya gini, kalau kalian ingin menuju ke UNJ, kalau kalian lebih paham terkait peta Jakarta, itu akan tahu ya jalan-jalan mana yang lebih singkat untuk menuju UNJ. Tapi kalau kalian itu baru tahu satu jalan aja, ya kan akan kita nggak tahu jalan yang kita lalui itu kalau ada kemungkinan tuh lama gitu. Jadi makanya kenapa kalian harus paham untuk dasar-dasar SQL itu untuk sebelum terjun ke project, itu kan biar kalian tuh bisa memetakan ya, ibaratnya memetakan dulu peta terkait pembelajaran SQL yang harus dipahami itu yang mana. Jadi kalian bisa menentukan skala prioritasnya, mana yang kalian harus pahami terlebih dahulu, mana yang kalian harus pahami berikutnya. Jadi step-stepnya itu bisa paham itu. Ketika kalian memahami peta Jakarta, kalau kalian menuju UNJ, kalian bisa memetakan kan. Enaknya saya lewat sebelah sini Jakarta Utara dulu, apa Jakarta Timur dulu, kalau dari rumah saya itu kan lebih enak gitu. Makanya memahami dasar SQL itu fungsinya di situ. Ya, itu kemudian sampai sini ada yang tanya kan? Atau ngantuk atau bingung, Mbak Dia, bagaimana? Atau Mas Faisal, Mas Raihan, masih aktif kan? Dia Masih, Pak.
Oh ya, bingung ya? Bingung nggak? Penjelasan saya membingungkan nggak? Mungkin karena nggak dipraktekin gitu, jadi agak bingung aja. Kayak ngawang-ngawang ya, ini yang apa Iya, gitu ya? Gitu, oke, berarti gitu. Mungkin ini materi dulu ya, pembukaan dulu biar kalian tidak terlalu pusing ya. Jadi gini aja, sebelum saya itu mungkin mau jam 5 mungkin kalau ada yang protes ya jam 5 lebih nih. Jadi gini, mungkin yang harus kalian lakukan. Jadi ini kan baru pertemuan awal ya. Sebenarnya saya pengen manggil satu-satu tuh, pengen lihat wajahnya minimal di Zoom lah kalau nggak bisa ketemu langsung di apa kelas ya. Saya pengen manggil satu-satu nih teman-teman. Tapi karena waktunya sudah jam segini, ya udah saya kasih ini ya, apa yang harus kalian lakukan sebelum pertemuan berikutnya gitu. Mungkin nanti Mbak Tia ini ya diperhatikan dulu ya. Siapa tahu kalau ada teman-teman yang mau tanya ke PC gitu terkait bingungan. Itu ya Mbak Tia ya. iya Pak. Jadi saya share screen dulu ya. Ntar saya atau teman ini. Bukan ngambil yang saya scan dulu. Belum tampil ya. Saya izin share screen dulu ya. Sebelum saya tutup, mungkin bisa perhatikan dulu. Jadi, kelihatan ya di layar ya. Udah terlihat, Kelihatan, Pak. ya, kelihatan ya. Jadi gini ya, apa? Coba kalian akses WD10 yang sudah saya kirim ke PC ya Mbak ya. Iya Pak, udah saya share ke grup. Yaitu coba diakses dulu. Caranya gimana untuk daftar? Ini saya contohkan dulu biar kalian juga tahu ya, paham caranya ya. Jadi nanti tidak ada alasan untuk nanti pertemuan berikutnya belum punya akun ya. Saya harap punya akun semuanya. Nanti kita langsung kejar aja karena tinggal beberapa pertemuan lagi ya. Jadi saya takutnya nanti nggak kekejar materinya. Jadi kalian kalau belum punya akun tinggal daftar dulu. Daftar kemudian paling enak kalian jangan di sini. Tapi paling enak kalian konekkan langsung ke Google Gmail kalian ya. Jadi pilih ke Google ini, dipilih. Nah, kalau ini kan karena saya sudah punya akun ya. Jadi kalau kalian yang belum punya akun langsung daftar aja, Mbak. Daftar aja terus kalian pilih yang gratis. Maka ketika udah pilih yang gratis, free ya, nanti langsung bisa masuk ke halaman ini. Terus kemudian yang kalian harus pahami ya kan tadi kita akan belajar terkait SQL. Jadi materi yang akan saya bawakan di pertemuan berikutnya nanti mungkin materi yang sudah saya kirim ke GCR dulu. Mungkin hanya beberapa hal saja. Kemudian kita langsung praktek aja habis itu. Jadi setelah materi yang itu yang saya kirim ke GCR, kemudian kalian masuk ke tutorial, kemudian pilih ke SQL ini ya. Jadi materi yang akan kita pelajari, yang akan kalian pelajari ya, nanti ada di sini semua. Jadi nanti mungkin pertemuan berikutnya saya akan mulai dari dasar-dasar ini. Setelah SQL semua selesai, nanti baru masuk ke BigQuery. Kalau BigQuery-nya udah belum ya di kelas ini ya, sama Bu Ingkres ya, Mbak Tia.
Apa tadi Pak? Biar BigQuery, SQL BigQuery. Jadi pakai Google BigQuery. Udah belum ya? belum. Belum Pak, Belum kemarin ya? baru latihan pakai itu aja. Apa namanya yang Pakai kata untuk server dari lokal. Google Colab. Iya, bukan dari yang lokal host. Power Kemarin saya BI. latihan pakai itu. Power BI, Power BI Nah, toh. iya. Oh, ya udah berarti nanti kita akan pakai BigQuery. Jadi yang pertama kalian harus pelajari yaitu dasar-dasar SQL dulu. Nah, kalau dasarnya belum menguasai semua nanti kalau menginjak ke BigQuery nanti kan pusing ya. Jadi saya harap kalau saya bisa aja langsung masuk ke BigQuery. Takutnya nanti kalian ngerjainnya ya ini ngambil aja ngambil dari yang udah ada ya atau ngambil dari saya makanya pengennya kalian tuh memahami dasarnya dulu ya terkait SQL. Biar ketika nggak ke BigQuery itu paham gitu. Sebenarnya itu nggak susah ya. Kalau kalian ingin belajar sendiri di sini sebelum pertemuan berikutnya itu bebas ya. Yang penting kalian harus punya akun BT School. Nah, nanti akun BT School-nya nanti akan saya tugaskan untuk minggu depan untuk diupload. Tapi untuk sekarang kalian hanya saya kasih tahu dulu bayangannya itu yang kalian pelajari itu apa gitu di kelas saya. Itu ya Mbak Tia dan teman-teman ya. Oke, gitu udah jam segini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, Berarti Mbak Tia? minggu depan itu offline atau online ya Pak? Nah, itu bebas. Jadi kalian maunya online atau offline itu saya kembalikan ke kalian aja. Nanti silakan untuk berunding ya untuk offline online. Tapi kalau saya harapkan kalau umpamanya offline ya itu kalau bisa di gedung SFD aja kalau offline ya. Kalau online juga nggak apa-apa. Saya sih open-open aja terkait kelas kita ya. Jadi yang penting kalau kita online, kalau offline, kalau di GRK itu kan berat ya, internetnya agak susah. Padahal kita kan menggunakan internet full. Jadi di kelas saya itu tidak ada instalasi aplikasi apapun. Jadi saya bisa mungkin tidak ada instalasi apapun, kita menggunakan apa aplikasi-aplikasi yang di online. Jadi contohnya tadi pakai Google Google apa Google BigQuery gitu. Itu aplikasi yang disediakan dari Google. Jadi kita punya akun Google, kemudian kita bisa apa kita menggunakan akun Google aja udah bisa kita gunakan ya untuk BigQuery-nya. Terus kemudian untuk memvisualisasikan datanya menggunakan Looker Studio gitu. Di kelas saya itu kayak gitu. Jadi semua saya bisa usahakan online. Jadi tidak ada alasan ketika kalian menggunakan HP saja itu bisa gitu. Karena semua menggunakan online ya. Gitu. Gitu Mbak Tia. Ya Pak, terima kasih. Tuh, ada pertanyaan lain? Cukup ya. Kalau cukup, mungkin kita dokumentasi lagi ya. Kalau saya masih di awal dokumentasi, di akhir dokumentasi. Mohon dibantu ya, teman-teman, Mbak Tia dan teman-teman ya. Sambil nunggu yang pada on cam, saya mau nanya Pak, kalau Ya, misalkan offline terus ganti hari, kemungkinan Bapak bisa hari apa aja? Dan jam berapa? kalau saya hari Senin sama Rabu itu mesti full ya, Pak ya. Jadi yang saya khawatirkan itu jadi kalau Senin sama Rabu itu saya full. Kalau Kamis itu jam 8 pagi kan saya ada kelas ya. Kemudian kalau Kamis itu di atas jam 10 ya. Itu free semuanya. Terus kalau Jumat itu ya paling ya Jumat itu saya pagi itu ada. Kemudian di kelas kalian ini. Nah itu cuma itu terbatas ya. Jadi habis Jumatan doang kalau mungkin yang paling panjang banyak kosongnya di hari Kamis ya. Itu Mbak Tia. Nanti dirundingin dulu ya Pak. Ya bebas ya. Jadi kalau mau offline itu boleh, mau online boleh. Tapi kalau online ya ini ya kita apa waktunya itu bisa bebas ya. Jadi kalau mau hari Sabtu pun dialihkan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan hari Minggu ya. Pokoknya di luar hari Minggu itu mesti saya masih bisa gitu. Gitu. Saya SS ya Pak. Oke. Satu, dua, masih ada yang mau on cam. Oh ya udah. Satu, dua, tiga. Oke, udah.
Oke. Oh ya Mbak, sebelum saya tutup ya, kemarin kalau yang kelasnya Mbak Bu Inggris kemarin pernah offline nggak? Ada apa? Offline nggak? Pernah offline nggak? Oh, ada penawaran offline. Oh, pernah offline belum? Selama data nggak pernah offline, Pak. Oh, Soalnya ya jadwalnya juga bentrok sama Bu Inggris. Oh ya bukan. Nah, ya udah nanti ini komunikasian ya. Gitu ya. Udah kalau gitu apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata, saya mohon maaf ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, terima kasih Pak. ya. Ya, saya Makasih, izin Pak. dulu Makasih, ya. Pak. Ya. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Silakan, Pak. Makasih, Pak.